Baik, hari ini kita akan melakukan praktikum aldehid dan keton. Jadi kita akan membedakan, melihat perbedaan reaksi yang diberikan oleh aldehid dan keton ketika kita menambahkan reaksi Fehling. Reaksi Fehling ini adalah campuran dari Fehling A dengan Fehling B. Oke. Jadi nanti kita akan menggunakan 4 buah senyawa ya, formaldehid, benzaldehid, aseton, dan asetofenon. Ini yang akan kita lihat perbedaannya. Jadi sebelum kita mulai, pertama itu kalian siapkan dulu penangas air di ruang asam. Nanti dilihat ya, ada penangas air di ruang asam. Kemudian buat dulu larutan Fehlingnya. Jadi tambahkan masing-masing 2 ml Fehling A dan Fehling B. Masukkan dulu ke dalam 4 buah tabung reaksi. Siapkan dulu. Nah, ini kita gunakan untuk mengukur 2 ml Fehling A. Jadi kita masukkan masing-masing tabung 2 ml Fehling A. Setelah penambahan Fehling A di keempat tabung, kita tambahkan Fehling B sebanyak 2 ml. Baik, jadi yang paling pertama kita lakukan sebetulnya sebelum tadi membuat larutan Fehling itu adalah menyiapkan penangas air. Nah, kita tadi sudah menyiapkan larutan Fehling. Nanti setelah menambahkan sampelnya itu ada formaldehid, benzaldehid, aseton, dan asetofenon, itu disumpal pakai tisu sebelum dimasukkan ke penangas air. Baik, kita tambahkan senyawanya sebanyak 0,5 ml atau 10 tetes. Disumbat. Kemudian kita letakkan di penangas air. Tetes ya.
aseton. Yang terakhir acetophenone. Pemanasan di penangas air ditunggu kurang lebih 5 menit. Kalau misalkan sudah ada perubahan juga bisa langsung diamati. Penangas airnya sebetulnya kurang lebih 60 derajat Celcius ya. Tapi kalau misalkan di sini sampai ke angka 2 saja cukup. Jadi diamati, kalau terjadi perubahan sudah boleh dilakukan pengamatan. Untuk benzaldehid ditunggu agak sedikit lebih lama, pokoknya sampai terjadi perubahan. Kalau misalkan 5 menit belum terjadi perubahan, ditunggu dulu. Oke, sekarang kalian bandingkan hasilnya. Untuk formaldehid bisa dilihat warna larutannya seperti apa, kemudian warna endapan yang terbentuk seperti apa. Kemudian benzaldehid nanti kita bandingkan dengan acetophenone. Kita lihat dulu yang aseton. Bisa dilihat. Sudah? Nah, sekarang untuk benzaldehid dan acetophenone. Kalau misalkan untuk benzaldehid itu memang membutuhkan waktu yang lama ya sampai terlihat perubahannya. Kalau misalkan kalian kesulitan untuk melihat perubahan di benzaldehid dibandingkan dengan acetophenone. Kalau misalkan pada larutan birunya tidak terlihat perbedaan, amati fase yang di atas. Coba. Ada yang lebih keruh dan ada yang lebih jernih. Silahkan diamati dan dijelaskan nanti di pembahasan. Kemudian nanti kalian bandingkan juga dengan literaturnya. Harusnya seperti apa sih benzaldehid? Baik, untuk aldehid dan keton ini pengelolaan limbahnya seperti biasa. Pertama kita campurkan dulu saja dalam satu wadah. Nah, bisa dilihat ya, ini tadi berarti terbentuk endapan warna apa ya? Yang formaldehid. Dibuangnya ke dalam limbah organik.